pujian, pengagungan yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari beri sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Beri sorak-sorai, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan baik. Kami mau datang di hadirat-Mu. Kami persembahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini pujian kami, ini pengagungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Engkau akan melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, amin, berdoa, kami sujud menyembah-Mu Tuhan,
bersyukur pada pagi hari ini. Karena kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Naikkan pujian. Pengagungan hanya bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan perbuatan, sebab Dia baik, Dia baik, Dia baik, teramat baik. Dia sungguh baik, kasih sayang
Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Kasih tos dulu satu dengan yang lain. Katakan Tuhan kita baik, amin, haleluya. Tuhan kita luar biasa. Come on, memuji Tuhan, yeah. Sama-sama katakan yuk. Ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Di saat ku berpapan apa, temukan cintamu. Amin, haleluya. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi. Katakan bersekutu, bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ini rindu saudara. Oh, ku dambah hadirmu. Amin. Oh, inilah rinduku. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, menceritakan kasihmu. Oh haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Di saat ku berbalik, temukan cintamu. Di sana kau menanti, bawaku lagi, bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Inilah rinduku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Tuhan, rindu kami. Haleluya. Ajar kami Tuhan, yang dekat di hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hidupku, katakan hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku
Sebab Engkau adalah Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan kita ajaib, amin. Haleluya, berarti kita juga adalah anak-anak yang ajaib, haleluya. Memuji Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan, haleluya. Come on, musik, yuk. Yeah. Mari bertepuk tangan bersuka cita. Katakan kau megah bagiku, segala jiwa dan pengharapan, aku serahkan ku rencanamu Tuhan, kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Megah bagiku, segala jiwa dan pengharapan, aku serahkan ku rencanamu Tuhan, haleluya, kau raja atasku, amin. Tuhan, kau yang layak ditinggikan. Bertepuk tangan buat Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan saudara. Bapak terima kasih. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih.
for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. We crown you now. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Jesus, you're high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, Jesus, Son of God, darling of heaven, yes, crucified. Worthy is the. Sekali lagi sama-sama katakan, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Jesus, seated on the throne. We crown you now. Crown you now with many crowns. You reign victorious. You high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, Jesus, Son of God. Yes, the darling of heaven crucified. Worthy is the worthy is the Lamb. Thank you. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you amazing grace. Thank you, Lord. Thank you for this love, Lord. Ibar kami serahkan kepada hamba Tuhan. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness. Say, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Jesus, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious.
Amen. You reigns victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy. Oh, 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 oh. Yes, Lord. Hallelujah. Crown you now with many crowns. You reigns victorious, high and lifted up. Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari beri tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia sudah mati bagi kita. Di atas kayu salib itu dia membayar lunas seluruh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kiara la bataka shekiara lama. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing bersyukur buat pengorbanannya bagi kita di atas kayu salib. Firman Allah berkata, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena perbuatan kita. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Oh Yesus Tuhan, worthy, worthy. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Terpuji namamu sampai selama-lamanya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Engkau menjadikan kami sebagai anak-Mu. Dan kami memanggil Engkau Bapa kami. Sebab kami percaya Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel, Engkau selalu berada bersama dengan kami. Kami bersyukur buat tangan-Mu yang hebat yang selalu menopang kami sampai hari ini. Dan kalau kami ada hari ini, kami kuat, kami sehat. Kami boleh berdiri memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang sungguh dahsyat, ajaib dalam hidup kami. Firman-Mu berkata rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Dan pada pagi hari kami mencari wajah Tuhan untuk membangun mezbah korban pujian penyembahan kami. Dan kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau bertakhta di atasnya. Dan Engkau siap memberkati kami. Yang sakit disembuhkan, yang khawatir akan diteguhkan,
yang lemah akan dikuatkan. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini ya Tuhan, kami sungguh membawa kemenangan. Karena Roh-Mu bekerja atas kami. Karena itu kami membuka hati kami. Dan biarlah Roh-Mu itu terus bekerja bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kerajaan-Mu datanglah di tempat ini seperti di surga. Dan jadilah kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk ibu bapak saudara. Shalom. Saudara, satu kali ada seorang gembala ibu bapak saudara. Pagi-pagi hari jam 9. Karena gereja mereka jam 10 mulai ibadah. Sama seperti kita di tempat ini. Cuma kemudian letak tempat ibadah mereka atau gedung gereja mereka itu tidak jauh saudara dari pekarangan sawah yang begitu luas. Dan hampir kurang lebih 60% saudara jemaatnya itu adalah para petani. Saudara, ketika dia sedang melewati sebuah lahan pertanian, ibu bapak saudara, dia melihat seorang jemaat dia masih bekerja di lahan itu saudara. Dan dia kemudian menghampiri jemaat ini, dan kemudian Pak Gembala bertanya, loh kenapa kamu belum siap-siap untuk pergi ibadah? Sementara ibadah kita tuh jam 10, sekarang sudah setengah 10. Kapan kamu mau ke gereja? Sudah, lalu kemudian jemaat ini berkata begini kepada Pak Gembalanya. Pak Gembala, saya mungkin tidak mau ke gereja. Lalu Pak Gembalanya tanya, loh kok bisa? Kenapa kamu gak mau ke gereja? Lalu kemudian jemaatnya ngomong begini. Karena saya Pak Gembala kalau ada di dalam gereja, pikiran saya di rumah Pak. Dan kalau saya ada di rumah, aneh. Pikiran saya di gereja Pak. Adakah di antara saudara yang seperti ini? Oh berarti belum connect karena masih bangun pagi. Terkadang ibu bapak saudara secara fisik kita berada di dalam gereja, tapi pikiran kita nggak fokus pada firman Allah. Pikiran kita fokus pada usaha kita gitu ya. Waduh hari Minggu tapi datang ke gereja. Saya tuh buang-buang kesempatan untuk mendapatkan uang dan seterusnya. Tapi saya percaya kita semua yang datang di tempat ini secara fisik semua pikirannya kepada Kristus. Amin. Jangan sampai seperti jemaat ini ya saudara ya. Dia bingung kalau di dalam gereja pikirannya di rumah. Tapi kalau dia ada di rumah pikirannya di gereja. Makanya dia bilang, udahlah kalau begitu dia gak usah ke gereja. Karena kalau dia ada di rumah pikirannya di gereja katanya. Jangan ya saudara. Dimanapun kita berada kita harus fokus bahwa kita bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, kalau ibu bapak saudara suka dengan khotbah punya tema, maka hari ini saya akan berbicara tentang diperlengkapi untuk menjadi ROCK saudara. Mari katakan sama-sama dengan saya, ROCK 34. Sebetulnya ROCK ini bukan merek gereja sebetulnya. Saya senang dengan ROCK karena ini merupakan sebuah singkatan yang sangat luar biasa saudara. Dan sekali lagi bagi saya kata ROCK ini gak main-main. Sebab kalau saudara perhatikan singkatan dari ROCK ini sebetulnya merupakan pesan yang paling penting sebetulnya dari seluruh perjanjian baru. Yang percaya katakan amin. Karena itu tidak mudah ketika saya menyandang ROCK itu ibu bapak saudara. Mari kita sebut sekali lagi sama-sama dengan saya. Rock. Sebut kiri kanan saudara, kamu rock. Amin ibu bapak saudara. Ini tidak ada hubungan dengan perempuan punya ini ya saudara. Rock, tidak ada hubungan ibu bapak saudara. Mari kita baca ibu bapak saudara Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Sudah ada di layar saudara. Kita baca secara bersama-sama. 3-4. Lihatlah aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Katakan sama-sama dengan saya, diperlengkapi. Sekali lagi 3-4. Sekali lagi Bapak Saudara 3-4. Pasal 24 dalam Injil Lukas ini sebetulnya tulisannya hampir mirip dengan kisah pasal yang pertama.
Sebab Kisah Para Rasul itu ditulis oleh seorang yang bernama juga Lukas, Bapak Saudara. Karena itu pada abad-abad pertengahan atau abad pertama sampai abad kedua, Injil Lukas ini sebetulnya atau Kisah Para Rasul tidak ada dalam Alkitab, Saudara. Yang ada hanyalah Injil Lukas. Sebab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh orang yang sama, ditujukan kepada orang yang sama. Kalau saudara pulang lalu baca Lukas pasal yang pertama, lalu Kisah Rasul pasal yang pertama di ayat-ayat yang pertama itu ditulis dan ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Diduga Ibu Bapak Saudara, Theophilus ini adalah seorang yang sebetulnya sangat terkenal pada waktu itu, tetapi dan kemudian bekerja di pemerintahan Romawi. Jadi Bapak Saudara, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul sebetulnya ini merupakan sebuah tulisan yang spiritnya adalah penginjilan. Yang percaya katakan amin. Jadi tulisan Lukas dan Kisah Rasul itu sebetulnya ditujukan kepada Theophilus agar supaya kemudian Theophilus mengenal satu pribadi yang namanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Lukas ingin mau menjelaskan kepada Theophilus bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Mesias. Dialah raja yang diurapi itu. Yang melampaui seperti apa yang kamu pahami tentang makna daripada kaisar. Bagi orang Romawi, kaisar itu gak main-main, Ibu Bapak Saudara. Kaisar itu adalah orang yang bukan cuma sekedar dihormati. Tetapi bagi orang Romawi, dia dianggap sebagai titisan dewa, Ibu Bapak Saudara. Karena itu ketika seorang kaisar berbicara, dia bukan hanya sekedar berbicara dalam konteks manusia. Orang Romawi percaya itu adalah representasi dari sebuah ilah. Representasi daripada Allah yang mereka percayai. Nah, Lukas hanya mau menyampaikan bahwa ada seorang kaisar dalam tanda petik lebih tinggi daripada hanya sekedar kaisar biasa. Yaitu Yesus yang adalah Mesias. Dialah raja yang diurapi. Setelah kemudian Lukas menulis dalam Injil Lukas panjang lebar tentang Yesus, maka dia juga menulis tentang akhir dari kehidupan Yesus dalam pasal yang ke-24. Setelah kemudian Yesus mati, Alkitab berkata dia dibangkitkan, dan pada waktu dia dibangkitkan dia berjumpa dengan murid-muridnya, Ibu Bapak Saudara. Panjang lebar juga Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Sampai kemudian dia tiba pada sebuah perkataan yang sangat menarik buat saya. Dia berkata bahwa lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai apa saudara? Sampai apa saudara? Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan kata kekuasaan dari tempat tinggi. Itu tidak berbicara tentang kekuasaan seorang raja. Itu juga tidak berbicara tentang kekuasaan seorang kaisar, Ibu Bapak Saudara. Tapi kata yang dipakai di sini merujuk kepada kuasa yang datang dari Yesus. Yang kemudian ketika diutus dan diperintahkan oleh Yesus diizinkan Bapa, itulah yang keluar yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Amin, Ibu Bapak Saudara. Sudah siap mau belajar? Bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya? Saudara, Yesus memperlengkapi murid-muridnya itu ada di dalam ayatnya yang ke-3b dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Saudara, saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat ini saya ngambil dari terjemahan baru, saudara, Alkitab yang kedua. Karena itu agak sedikit berbeda dengan ada yang di handphone saudara. Oke? Karena kita baca sama-sama ayat yang ke-3b. 3-4. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Saudara, Alkitab berkata, Yesus berbicara kepada mereka tentang apa, Ibu Bapak Saudara? Kerajaan Allah. Mari sebut sama-sama dengan saya, kerajaan Allah. 3-4. Sekali lagi, 3-4. Amin. Dan pada waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah, Alkitab berkata dia berulang-ulang kali. Amin, Ibu Bapak Saudara. Dia berulang-ulang kali. Selama berapa lama? 40 hari. Saya mau nanya, kalau disebut berulang-ulang kali selama 40 hari, apakah 40 hari itu Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah?
Ayo kita uji bahasa Indonesia kita. Ini repot kalau dosen mengajar. Kita uji bahasa Indonesia kita. Apakah selama 40 hari, di situ dikatakan dia berulang-ulang berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Apakah memang selama 40 hari itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah? Siapa yang percaya 40 hari? Angkat tangan. Siapa yang percaya lebih dari 40 hari? Artinya gini saudara, selama 40 hari itu dia berulang-ulang berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Artinya saudara, selama 40 hari itu berarti Bapak Saudara, lebih dari 40 kali Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Bisa saja dalam satu hari Bapak Saudara, Yesus mengajar kepada mereka atau Yesus bertatap muka dengan mereka untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah, itu bisa 5 kali atau bisa 6 kali dalam sehari Bapak Saudara. Sudah nangkap maksud saya? Karena kata berulang-ulang ini tidak mengikuti 40 hari dalam teks Yunani Saudara. Tapi dia mau menjelaskan tentang betapa pentingnya tema ini, sehingga dalam satu hari bisa saja lebih dari 1 kali Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Berarti lebih daripada sekitar 2 SKS. Satu mata kuliah kalau dihitung dalam pelajaran kuliah itu dalam 2 SKS berarti saudara harus belajar 1 semester. 1 semester berapa bulan? 6 bulan. Berarti lebih dari 2. Betul ya Pak Febri? Pak Febri soalnya lagi kuliah. Lebih dari itu saudara. Karena 2 SKS, lebih daripada 2 SKS. Karena itu saya mau katakan kepada saudara bahwa tema ini sangat penting bagi Yesus untuk diajarkan kepada murid-muridnya. Sebelum kisah pasal 2 di mana Roh Kudus turun dan kemudian manifestasi dari Roh Kudus yaitu kuasanya diterima oleh para murid-muridnya. Ternyata Bapak Saudara, Yesus benar-benar memperlengkapi murid-muridnya dengan tema ini. Perhatikan kata berbicara di situ. Kata berbicara di situ tuh artinya adalah to lay. To lay apa gitu ya, titik-titik. Kalau dalam terjemahannya ini relevansinya adalah, pengertiannya adalah, Yesus sebetulnya bukan hanya sekedar mengajar. Tapi di balik dia berbicara, di balik dia mengajar, dia sebetulnya sedang meletakkan sebuah dasar. Dia sedang membangun sebuah dasar yang penting kepada murid-muridnya. Saudara, ketika saya belajar ini, dan kemudian ketika sudah perhatikan mulai dari pasal yang keempat Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul itu di dalam pasal yang keempat dan seterusnya Ibu Bapak Saudara sampai pasal 9. Coba saudara perhatikan, tidak ada satupun murid-muridnya itu yang hidupnya enak. Semuanya berada dalam tekanan. Betul Ibu Bapak Saudara? Semuanya berada dalam penderitaan. Apalagi kalau sudah baca dalam pasal 5. Transformasi betul-betul terjadi di Yerusalem. Tetapi seiring dengan terjadinya perubahan yang begitu hebat, karena hampir semua orang di wilayah Yerusalem menerima Yesus pada waktu itu. Tidak semua Ibu Bapak Saudara. Tapi Alkitab berkata, murid-muridnya pun mengalami tekanan yang dahsyat, mengalami penderitaan yang luar biasa. Puncak penderitaan orang-orang Kristen di Kisah pasal 9, Kisah pasal 8 dan Kisah pasal 9, di mana Paulus ada salah seorang yang juga hadir sebagai pengeksekusi orang-orang Kristen sehingga mereka mengalami penderitaan. Saudara, Yesus tahu betul Ibu Bapak Saudara bahwa sesudah kemudian dia naik ke sorga, ketika kamu akan memberitakan firman Allah, ketika kamu akan menjadi saksi, kamu tidak akan, hidup kamu itu tidak mudah. Kamu akan banyak mengalami tekanan, kamu akan banyak mengalami penderitaan, kamu akan dikucilkan. Kamu akan mengalami apa saudara? Resolusi yang begitu hebat. Karena itu Ibu Bapak Saudara, Yesus benar-benar membangun sebuah dasar. Yesus meletakkan sebuah dasar yang penting bagi mereka. Supaya apa Ibu Bapak Saudara? Mereka nggak takut. Amin. Supaya benar-benar spirit yang ada dalam hidup mereka adalah spirit tentang the kingdom of God. Amin. Apa yang mereka sampaikan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan konsep dunia.
yang kita seringkali sebut dengan worldview. Nilai-nilai dunia bertentangan dengan the kingdom of God. Karena itu Yesus tahu mereka akan pasti mengalami penderitaan. Mereka pasti akan mengalami pengucilan. Karena itu Bapak Saudara, Yesus meletakkan dasar yang begitu kokoh. Selama 40 hari dia berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Amin. Karena itu sekali lagi, ini merupakan hal yang sangat penting. Sekali lagi, sebut sama-sama dengan saya, kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah saudara, Yesus itu orang Yahudi. Dididik dalam tradisi Taurat, dididik dalam kebudayaan Taurat. Tetapi kenapa kemudian pada waktu sebelum dia naik ke sorga, Yesus tidak mengajarkan Taurat? Betul kan Bapak Saudara? Murid-muridnya juga orang Yahudi bukan? Seyogianya kalau saya berasal dari satu budaya, saya berasal dari satu ajaran, maka tentu saja budaya dan ajaran yang akan saya bawakan kepada Ibu Bapak Saudara adalah ajaran tentang apa yang saya anut. Betul Ibu Bapak Saudara? Budaya yang saya miliki. Tetapi ketika kemudian sebelum dia naik ke sorga, malah justru kalau Ibu Bapak Saudara perhatikan, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan budayanya. Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajarannya Ibu Bapak Saudara. Ajaran Taurat maksud saya. Betul Ibu Bapak Saudara? Betul ya? Apa yang diajarkan? Perhatikan Ibu Bapak Saudara. Dari law mindset, dari cara berpikir Taurat, dari cara berpikir agamawi Ibu Bapak Saudara, dari cara berpikir tradisi orang Yahudi, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang the kingdom mindset. Pertobatan itu bukan pada tingkah laku. Bukan. Pertobatan itu bukan pada karakter. Karakter tingkah laku itu merupakan akibat. Yang percaya katakan sama-sama saya, akibat. Amin. Pertobatan itu dimulai dari sini. Yang percaya katakan amin. Bagaimana Roh Kudus mentransform, saudara, pikiran kita, dan kemudian pada akhirnya melalui pikiran, saudara, akan keluar tindakan, cara berbicara, perbuatan kita yang diubahkan melalui pikiran kita. Karena itu kata yang dipakai di situ adalah metanoia. Benar Pak Febri? Metanoia. Terdiri dari dua kata, meta dan nous. Sudah tahu nous? Nous itu artinya pikiran. Meta artinya berbalik, berubah. Berarti pertobatan itu adalah pikiran yang mengalami perubahan. Tadi pagi saya ketemu, waktu masuk ke sini ketemu dengan Pak Freedom. Lalu kemudian dia lagi pasang-pasang yang namanya dasi, saudara. Lalu dari belakang jaraknya sekitar 10 meter dia lagi pasang dasi, ngelihat kaca saya di belakang begini, saudara. Lalu kemudian kami salaman. Lalu dia berkata, Pak Luki mana Pak Gideon? Saya bilang Pak Gideon di sebelah situ. Coba panggil beliau. Kita doakan dulu ini perjamuan kudus ini. Wah saudara luar biasa. Lalu saya tanya, kenapa didoakan? Itulah orang yang mengalami perubahan pikiran. Wah sadar. Ko David kalah ini. Bagaimana kalau Rockmans kita angkat Ko David? Wakilnya Freedom. Orang yang mengalami perubahan cara berpikir akan terlihat pada perbuatan, saudara. Ya percaya katakan amin. Amin. Karena itu Bapak Saudara, dalam doktrin kekristenan, pertobatan itu harusnya setiap hari. Kalau lahir baru, sekali dalam hidup. Amin. Tapi pertobatan itu harusnya setiap hari. Yang percaya katakan amin. Tapi saya tidak melegalkan orang yang berkata begini, makanya Pak Luki, kelemahan saya di sini Pak. Iya, jangan diam di kelemahan dong. Namanya pertobatan setiap hari harusnya mengalami Benar nggak gue David? Oh. Amin Ibu Saudara. Saya setiap hari saudara harus mengalami pertobatan dalam diri saya. Sebab ada dalam kelemahan dan kekurangan saya juga Ibu Bapak Saudara. Yang diketahui oleh istri bahkan anak saya. Bahkan juga ada rekan-rekan di tempat ini. Saya perlu terus mengalami apa? Perubahan dalam hidup saya. Amin.
Amin, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, Yesus tidak membawa pola pikir keyahudiannya. Yesus tidak membawa pola pikir yang namanya Taurat, Bapak Saudara. Tapi dia membawa sebuah pola pikir yang baru yang diselesaikan oleh Kristus di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah itu, Saudara. Amin. Ada salib dan burung merpati. Burung merpati gambaran dari Roh Kudus. Jadi Bapak Saudara, hukum Taurat dalam pengertian semua tradisi, kebiasaan, ada hal-hal yang tidak lagi berhubungan dengan kita. Tapi ada hal yang masih berhubungan dengan kita. Itu yang perlu kita kerjakan. Amin. Itu semuanya diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Saudara, dalam doa fajar, kita sudah membahas kitab Roma, Bapak Saudara. Betul? Kitab Roma dari pasal 3 sampai pasal 8. Itu berbicara tentang hidup kita sebagai orang yang percaya tidak lagi didasari pada melakukan tuntutan aturan agama supaya kemudian kita selamat atau kemudian menjadi benar atau menjadi kudus di hadapan Tuhan. Semakin saudara berusaha semaksimal mungkin untuk taat pada aturan-aturan agama, Paulus berkata dalam Roma pasal 7, saudara makin stres. Betul? Sebab saya dan saudara adalah orang-orang yang masih memiliki kelemahan. Betul, Bapak Saudara? Karena itu, Bapak Saudara, Yesus merubah cara berpikir ini. Yesus mengatakan bahwa seluruh yang menyangkut paut dengan budaya, kebiasaan, tradisi itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi, Bapak Saudara, untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan sesuatu pada tuntutan agama supaya selamat. Tidak perlu. Karena Alkitab berkata, malah justru Tuhanlah yang datang untuk mencari kita. Amin. Bukan saya yang berusaha untuk menemukan Tuhan. Semakin saudara berusaha untuk menemukan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara semakin mengalami stres, depresi. Sebab tidak ada satupun di antara kita yang disebut sebagai orang benar. Amin. Alkitab berkata, kerajaan Allah justru berbicara tentang apa? Dialah yang mencari kita. Yang percaya katakan amin. Pada waktu Tuhan mencari kita, maka Alkitab berkata, kita yang tidak benar dibenarkan olehnya. Kita yang tidak kudus dikuduskan olehnya. Amin. Orang yang tidak benar dan orang yang tidak kudus, kitab Roma kita sudah bahas, diperdamaikan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Yang percaya katakan amin. Karena itu saya mau berkata bahwa Yesus itu merupakan hal yang paling penting dalam kekristenan. Bukan lagi pada aturan-aturan, tuntutan-tuntutan tradisi agama Yahudi, Ibu Bapak Saudara. Pembenaran itu, Ibu Bapak Saudara, adalah merupakan akibat daripada dosa. Di mana manusia berusaha semaksimal mungkin untuk hidup berkenan kepada Tuhan, supaya dia mendapatkan dibenarkan. Tapi Alkitab berkata, sehebat apapun yang akan kita lakukan, kita tidak bisa dapat melakukannya. Kita baca sama-sama saudara quote ini. Sudah bisa lihat? 3, 4. Pembenaran adalah cara kita mempertahankan kelemahan kita. Dibenarkan cara Tuhan melepaskan kelemahan kita. Bukankah kita adalah orang-orang yang seringkali berusaha untuk melakukan pembenaran dengan perbuatan kita? Betul? Padahal Alkitab berkata kita adalah orang yang tidak benar. Sekuat dan semampu apapun saudara, saudara adalah orang berdosa dan saya. Amin. Karena itu kita perlu bersyukur setiap hari. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena oleh anugerah Tuhan. Maka perhatikan Alkitab berkata apa? Kelemahan kita diangkat oleh Yesus. Amin. Dibenarkan di mata Tuhan. Kemarin saya sharing juga di doa pagi tentang Mazmur 89. Betul Bapak Saudara? Kesetiaan Tuhan dan perjanjian Tuhan, Tuhan tidak buat atas kesepakatan dengan Daud. Tidak. Kesetiaan dan kasih Tuhan itu Tuhan buat untuk sepakat dengan kita. Atau perjanjian yang Tuhan buat itu bukan karena ada masukan dari si B atau si C, tidak.
Tapi kesetiaan Tuhan dan perjanjian Tuhan itu Tuhan buat sendiri untuk mengikat dengan dirinya, Ibu Bapak Saudara. Karena itu, saudara coba saudara perhatikan. Adakah di antara saudara yang hidup sempurna? Atau adakah di antara saudara yang masih berbuat dosa? Ayo, ada? Tapi saudara yakin saudara selamat? Yakin. Kenapa bisa begitu? Ayo. Hah? Yes. Karena kasih setia Tuhan tidak mengikat karena kita. Perjanjian yang Tuhan buat itu bukan karena Tuhan sepakat dengan kita, tapi justru Tuhan sepakat dengan dirinya. Amin. Karena itu seringkali saudara saya mendapatkan bahwa di dalam kelemahan saya inilah, Ibu Bapak Saudara, saya mendapatkan dan mengerti apa itu anugerah Tuhan. Amin. Seharusnya saya dan saudara nggak ada di tempat ini. Karena pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Amin. Siapa yang menyangka kalau istri saudara mungkin akan berkata bahwa, Pak, dia hidupnya benar, enak gitu. Tapi apakah dia tahu apa yang dilakukan di luar? Tidak ada satupun yang tahu. Hanya dia dengan Tuhan. Tapi hari ini kita masih duduk di tempat ini. Berdiri tegak memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah itu anugerah Tuhan? Karena Tuhan tidak membuat perjanjiannya itu supaya kemudian kita sepakat. Tidak, Ibu Bapak Saudara. Justru karena perjanjian itu dia yang buat pada dirinya. Maka dia selalu bahwa melihat, Luki, kamu ini memang perlu bertaubat setiap hari. Sebab aku adalah Allah yang setia, tetap menanti dan menunggu engkau. Yang percaya katakan amin. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, saya akan percepat. Bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Perhatikan di dalam ayat yang ke-8, Ibu Bapak Saudara. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia versi yang kedua. Mari kita baca sama-sama, Ibu Bapak Saudara. Ayat yang ke-8. 3-4. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan, mari kita ucapkan sama-sama kata kuasa. 3-4. 3-4. Sebutkan dengan saya lagi sama-sama, saksi-saksiku. 3-4. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, bagaimana Yesus memperlengkapi murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Yang pertama, dia mengubah cara berpikir murid-muridnya, Ibu Bapak Saudara. Dari kebiasaan, dari tradisi, dari semua ajaran-ajaran agamawi yang tidak menyelamatkan. Dia membawa kepada cara berpikir the kingdom of God. Kepada kerajaan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, dia bukan cuma memperlengkapi murid-muridnya dengan sebuah edukasi, dengan sebuah tema tentang kerajaan Allah. Tapi ini yang luar biasa. Dia memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Amin. Lebih hebat lagi dari hanya sekedar sebuah ajaran atau gagasan. Lebih hebat lagi dari hanya sekedar pengertian dan pemahaman, Ibu Bapak Saudara. Sebab Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu melalui Yesus kepada murid-muridnya adalah satu pribadi yang kita sebut sebagai ilahi, Ibu Bapak Saudara. Jadi roh yang ada dalam hidup kita saat ini adalah roh Allah. Dia adalah pribadi, dia adalah Allah sendiri, dia adalah ilah itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Bukan hanya sekedar sebuah konsep, tapi dia pribadi yang hidup dalam diri kita. Karena itu Alkitab berkata apa, Bapak Saudara? Ketika kita berbuat salah, maka Roh Kudus itu, apa Saudara? Berduka. Ketika ada sesuatu yang kita lakukan bertentangan dengan firman, maka Roh Kudus itu, apa Saudara? Berduka. Dia sedih. Kenapa? Karena dia pribadi. Yang percaya katakan amin. Pada waktu kemudian kita sedang bergumul dengan pergumulan penderitaan kita, maka Alkitab berkata, Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk membawa seluruh keluhan-keluhan kita kepada Bapa. Amin. Pada waktu kita membaca firman, kita tidak mengerti dan memahami. Alkitab berkata, ayo doa, minta Roh Kudus supaya dia memberi hikmat kepada kita. Amin.
maka Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengertian terhadap firman yang kita baca. Kenapa? Karena dia berpribadi. Saudara, saya ingat persis ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namanya Benny Hinn. Saudara pernah mendengar ini? Beliau pernah menulis satu buku yang sangat luar biasa. Judulnya adalah Selamat Pagi Roh Kudus. Ada yang sudah pernah baca? Ada yang pernah mendengar? Haleluya. Saudara, buku itu dulu saya nggak tertarik. Karena saya tipe suka membaca buku-buku yang berat. Tapi kemudian ada seorang rekan hamba Tuhan. Dia datang dan dia berkata begini, "Look, coba lu baca buku ini." Lalu saya ngambil dan saya ngelihat, saudara. Judulnya adalah Selamat Pagi Roh Kudus. Bukunya nggak tebal, saudara, tipis. Buku itu berisi tentang apa? Pengalaman-pengalaman Benny Hinn dengan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kemudian Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi yang menuntun, yang berbicara. Bahkan Roh Kudus ini yang berpribadi itu terlibat dalam pelayanan Benny Hinn. Makanya nggak mengherankan. Benny Hinn dipakai Tuhan dengan luar biasa pada angkatannya. Benar ya Bapak Saudara? Benar ya? Orang yang sakit dia doakan dan disembuhkan Tuhan. Amin. Orang yang lumpuh Bapak Saudara, itu bisa berjalan. Manifestasi kuasa Roh Kudus yang merupakan pribadi itu ada dalam dirinya. Yang percaya katakan amin. Tapi Alkitab berkata, pribadi ini bukan cuma sekedar tinggal menetap dalam diri kita. Alkitab berkata, pribadi ini adalah pribadi yang ternyata, saudara, memberikan kuasanya kepada kita. Yang kita kenal dengan istilah dunamos. Betul ya Bapak Saudara? Dari kata dunamos ini keluarlah kata dinamit. Saudara pernah mendengar kata dinamit? Di Manado itu saudara ada satu jalan lingkar. Namanya lah Ring Road. Dulu sebelum saya pulang ke Manado, masih tinggal di Jakarta saudara. Setahu saya, Ring Road itu adalah perbukitan Ibu Bapak Saudara. Perbukitan. Nah pada waktu lalu kemudian ada beberapa pengembang saudara properti masuk ke Manado. Dan dia membangun propertinya dengan begitu hebat. Dia membuka akses jalan untuk menuju kepada properti dia. Nah salah satu yang dia buka itu adalah jalan Ring Road yang kita sebut itu. Yang penuh dengan apa? Perbukitan. Yang sekarang saudara jalan Ring Road ini menuju ke rumahnya Rocky. Sudah tahu Rocky? You know Rocky? Itu yang di belakang tuh. Nah saudara itu perbukitan. Dan ada batu-batu di dalam. Saudara, kemudian beberapa kali saya datang ke Manado karena ada gereja yang mengundang dan mengajar. Lalu saya dibawa ke daerah itu, Bapak. Saya melihat secara langsung bagaimana mereka menghancurkan perbukitan itu yang penuh dengan batu-batu yang begitu besar. Sudah tahu, itu ternyata dipakai di dinamit. Dipasang, digali, ditaruh di bawah, saudara. Dan itu kemudian dihitung, Bapak Saudara, dengan jarak yang begitu jauh. Lalu kemudian diledakin, pada waktu diledakin saudara, bukit itu runtuh Ibu Bapak Saudara. Batu sekeras dan sebesar apapun itu hancur Ibu Bapak Saudara. Jadi saudara bisa membayangkan enggak manifestasi dari Roh Kudus ini? Amin. Luar biasa enggak saudara? Kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita itu adalah kuasa yang bisa dapat digambarkan seperti dinamit. Amin. Artinya apa saudara? Roh Kudus ketika dia memberi kuasa dalam diri kita itu dinamis. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia terus akan bergerak. Dia terus akan bekerja. Karena itu seringkali saya berkata kepada anak-anak muda kami. Ketika ada Roh Kudus dalam diri kamu, percayalah kamu akan menjadi generasi yang sangat dinamis. Ada begitu banyak hal yang kamu akan pecahkan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus ketika dia mendiami hidup kita, dia tidak akan pernah diam. Kok nggak ada yang amin? Karena sifatnya adalah dinamis. Sudah tahu kenapa kereta api itu bisa jalan? Terlepas dari kereta listrik. Kereta listrik dengan kereta tradisional beda nggak? Kalau kereta listrik digerakin oleh listrik. Kalau yang namanya tradisional digerakin oleh lokomotif. Betul saudara?
Kudus tuh seringkali digambarkan seperti lokomotif kereta api. Semakin banyak bara yang kita taruh, semakin banyak api yang kita taruh, saudara. Itu kereta apinya semakin, wow, luar biasa nggak, saudara? Jadi Roh Kudus itu digambarkan seperti api dalam pribadi kita. Jadi kalau ada di antara Bapak Saudara, yang kemudian ketika menjadi Kristen, ketika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, lalu kemudian loyo, nggak ada sesuatu yang saudara buat untuk Tuhan. Pikiran saudara hanya ada pada nilai-nilai dunia. Maka saudara perlu mempertanyakan sebetulnya. Sebab Roh Kudus dalam diri kita itu adalah aktif. Katakan sama-sama dengan saya, aktif. Amin. Apa tujuan mereka diperlengkapi? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, Matius pasal 28 berkata apa? Mereka diperlengkapi untuk apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Yesus lakukan ini enggak kepada murid-muridnya sebelum mereka pergi? Dilakukan. Tadi yang kita baca, selama 40 hari berulang-ulang Yesus melakukan discipleship. Amin. Dia memuridkan terlebih dahulu murid-muridnya untuk menanamkan sebuah dasar. Untuk kemudian mereka punya dasar yang kuat. Untuk kemudian mereka memiliki nilai-nilai kerajaan Allah itu, Ibu Bapak Saudara. Amin, Ibu Bapak Saudara. Karena itu bagi saya sangat penting sekali kalau kita berbicara tentang kenapa kita diperlengkapi. Karena Yesus juga melakukan. Supaya kemudian kita pergi ke semua bangsa untuk menjadikan bangsa itu sebagai apa? Murid, Ibu Bapak Saudara. Perhatikan lingkaran dalam Matius, dalam kisah 1 ayat yang ke-8. Lingkaran itu mulai dari mana, saudara? Yerusalem disebut kota. Sesudah Yerusalem adalah seluruh Yudea. Berbicara wilayah, lebih besar dari kota? Yes. Sesudah Yudea ke Samaria itu pada zaman itu disebut sebagai sebuah bangsa, Ibu Bapak Saudara. Kenapa? Karena Samaria ini diduduki paling banyak orang Romawi. Orang Romawi menjadikan Samaria itu sebagai kota koloni pemerintahan mereka. Sehingga ada begitu banyak orang yang tinggal di Samaria. Menjadi sebuah bangsa pertama. Dan kemudian sampai ujung bumi. Yaitu bangsa keluar dari Yerusalem. Amin, Ibu Bapak Saudara. Ibu Bapak sudah diberkati Tuhan, kisah 1 ayat yang ke-8. Poin yang kedua, kenapa mereka diperlengkapi? Supaya mereka menjadi saksi. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama adalah memuridkan bangsa-bangsa. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi rock. ROCK, Ibu Bapak Saudara. Kepada setiap orang, sebab kita adalah merupakan perwakilan daripada kerajaan Allah. Saudara, satu negara kalau mengangkat seseorang untuk mewakili dia ke negara orang lain disebut sebagai duta besar. Betul Ibu Bapak Saudara? Tahu nggak Ibu Bapak Saudara? Kita ini adalah duta besarnya kerajaan Allah. Amin. Disebut sebagai duta besar kerajaan Allah karena kita punya misi. Misinya adalah apa, saudara? Menjadi saksi. Yang percaya katakan amin. Apakah kemudian dua tadi itu terjadi? Saya mau berkata, semuanya terjadi. Mari saya akhiri dengan ini, Bapak Saudara. Dimulai dari Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, kisah pasal yang kedua. Betul Bapak Saudara? Kalau saudara mau mendalami lebih jauh lagi tentang apa yang saya mau bahas ini, saudara datang ke Aston. Betul saudara? Saya akan bahas tentang impact-nya. Itu lebih keren lagi. Amin. Ini bukan promosi saudara. Tapi mari kita serbu ke sana supaya kita belajar sama-sama. Waktu saya sebenarnya sedikit sekali di sini. Betul Bapak Saudara? Petrus berkhotbah dan kemudian melahirkan jemaat mula-mula yang Alkitab berkata ada kurang lebih 3.000 jiwa. Memberi diri mereka dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah merupakan gereja mula-mula. Ini yang merupakan jemaat mula-mula. Dan kisah pasal yang kedua berkata bahwa tanda-tanda heran, manifestasi dari dunamos tadi, dari Roh Kudus itu menyertai mereka dalam pelayanan. Sehingga kalau saudara baca dalam kisah pasal yang kedua, ada begitu banyak orang yang sakit disembuhkan Tuhan.
Ada begitu banyak orang yang kecewa, yang hatinya pahit, dipulihkan oleh pelayanan mereka. Luar biasa nggak Ibu Bapak Saudara? Dan di dalam Kisah pasal yang kelima, saya tidak akan membahas semua, karena itu mari kita kaston nanti sore. Dalam pasal yang kelima Ibu Bapak Saudara, ini yang saya sebut sebagai apa? Transformasi kota. Roh Kudus dicurahkan, manifestasi bekerja dalam gereja mula-mula. Maka Alkitab berkata dalam pasal 5 ayat yang ke-12 sampai 13, gereja dihormati. Gereja dihormati bukan karena dia banyak uangnya. Gereja dihormati bukan karena hebat musiknya, Saudara. Bukan. Gereja dihormati bukan karena pengkhotbahnya mungkin sama seperti saya berapi-api, Saudara. Bukan. Gereja dihormati pada waktu itu bukan karena ada seorang pengkhotbah yang juga tidak bisa berbicara seperti saya mungkin, Bapak Saudara. Gereja dihormati bukan karena pelayanan kita yang excellent, meskipun pelayanan excellent itu penting bagi kita. Amin. Gereja dihormati bukan karena sound system kita harganya 1 miliar. Bukan. Tapi gereja dihormati pada waktu itu karena apa? Ada eksosia. Ada otoritas Tuhan di sana. Amin. Saudara, kalau ada otoritas Tuhan di tempat ini, saudara akan menghormati ibadah. Saudara dengan sungguh-sungguh pasti akan menyembah Tuhan. Amin. Terkenalnya sebuah gereja pada waktu itu, terkenalnya sebuah komunitas kekristenan pada waktu itu, bukan karena uang, bukan karena kehebatan mereka, tapi karena ada eksosia, sekali lagi, ada otoritas Allah di sana, Saudara. Amin. Kalau mau belajar dari gereja mula-mula, Bapak Saudara, itu sangat luar biasa. Karena itu saya mau berkata begini, mau nggak gereja kita ini terkenal? Mau nggak gereja kita ini dikenal, Saudara? Jangan tonjolkan keuangannya, meskipun itu penting. Jangan tonjolkan ekselensi pelayanan kita, meskipun itu sekali lagi penting. Tapi tonjolkan roh Tuhan, tonjolkan Yesus itu dari tempat ini. Bagaimana mungkin orang akan menghormati gereja ini? Kalau kita sendiri di dalamnya, saudara nggak tahu tentang otoritas ilahi. Kalau kita sendiri datang di tempat ini, mau-maunya kita. Pelayanan itu mau-maunya kita. Saudara tidak akan pernah melihat otoritas kuasa itu. Ada satu kampung daerah di Jawa Tengah namanya Tayu. Istri saya dan saya waktu itu belum menikah. Sudah menikah ya? Belum ya, belum menikah di KKR waktu itu di Tayu. Saya diundang oleh salah satu gereja Protestan di Pati, dan kemudian setelah di Pati saya pergi ke Tayu. Saudara, waktu dari hotel saya pakai, saudara, jas lengkap seperti ini. Saudara, ini atas pinjaman Pak Febri. Karena saya pikir saya mau style seperti anak muda tadi gitu. Tapi ternyata Roh Kudus menuntun pikiran Pak Febri untuk lebih rapi gitu. Terima kasih Pak Febri. Saya pakai jas lengkap dari hotel, saudara. Pakai parfum luar biasa. Dibawalah saya ke satu tempat di daerah Tayu. Dan kemudian saya datangi tempat itu. Saudara, waktu sampai di tempat itu, saya tanya kepada sopir, mana gerejanya? Sopirnya tuh ngomong, pendeta, itu dibawa. Mana itu? Sudah tahu, kandang kambing. Saya langsung buka jas saya. Saya buka dasinya. Lalu kemudian kami turun dan pergi. Ketika lagi duduk ketemu dengan hamba Tuhan, sudah mulai ibadah, saya tanya begini kepada gembala, Pak Gem, jemaatnya? Ya jemaatnya, saya gembala, jemaatnya istri saya sama anak Pak. Oh, sudah bisa bayangkan, saya diundang satu gereja Protestan besar untuk seminar sama KKR di daerah Pati.
Dan kemudian ternyata saya dibawa ke sebuah pelayanan yang di situ adalah kandang kambing. Dan jemaatnya cuma 2 orang, gembalanya adalah suaminya. Pak Luki, kita mulai ya. Saya bilang, mari Pak, mulai saja. Lalu saya tanya, yang nanti main gitarnya siapa Pak? Oh, nanti istri saya Pak yang main gitar. Pimpin pujian, saya Pak sebagai gembala. Jemaatnya, iya Pak Luki sama anak saya. Plus sopir yang membawa saya. Ini di kandang kambing sudah. Di belakang tuh kambingnya. Kita ibadah di tengah-tengahnya. Waktu nyanyi saudara. Istrinya cuma tahu 1 kunci. Kunci Inggris. Gak ada kunci lain. Dia tahu hanya di kunci C. Cuma 1, kunci C, Inggris sama Pak Gideon. Pak Gideon juga kunci C kelihatan. Mana Pak Gideon? Makanya Pak Gideon kalau ditunjuk sebagai worship leader, stres luar biasa dia. Di doa pagi saja bisa stres loh. Dia harus siapin lagu-lagunya sampai nada-nadanya tuh. Tapi saya akui, excellency. Kita beri tepuk tangan dulu Pak Gideon. Excellency. Saya harus banyak belajar dari beliau. Bayangkan sudah begitu masih gunting lagi rambutnya, aneh. Pak Feby ketawanya mungkin. Pak Gideon maaf ya Pak Gideon. Pak Hani, selamat datang Pak Hani. Saudara tahu, nyanyi cuma di 1 kunci. Dari penyembahan sampai pujian saudara. Tapi saudara tahu, hadiratnya, Masya Allah. Saya tersungkur saudara. Saya keluar dari kursi. Saya tersungkur. Karena gak begitu tahan kuatnya the presence of God. Luar biasa. Makanya saya tanya sesudah ibadah, Pak, kenapa masih bertahan? Dia ngomong cuma 1. Saya juga heran Pak Luki. Karena saya merasakan hadirat Tuhan di kandang kambing ini. Serta waktu kami menyembah kambing di belakang pun saudara, dia mungkin ikut menyembah karena ada malaikat hadir di tempat itu. Dan saudara tahu, samping kiri kanan itu muslim. Anehnya tidak ada yang buat resolusi. Saya nanya kok sudah berapa lama Pak Pendeta? Sudah mau 2 tahun Pak. Digugat nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka menghormati tempat itu. Mereka menghormati bukan karena pendetanya. Ada otoritas Allah di tempat itu. Saudara mau lebih lagi mau dengar ini, datanglah ke Aston. Saya serius saudara. Ayo. Amin. Bukan karena sound system kita Rudi. Bukan. Meskipun sound system itu penting, nanti kita siapin 1 miliar. Nah, minta ke Pak Febri. Jangan di saya. Betul gak Pak Edward? Amin. Bukan, tapi karena ya tinggal 5, karena saya sebut tadi Pak Gideon marah saya. Iya Pak, tinggal 5 menit. Mari pemain musik. Pemain musik mari. Saya sudah dimarahin sama beliau. Karena itu kalau saudara mau lanjut ke Aston sekali lagi. Karena ada otoritas ilahi, Alkitab berkata ada multiplikasi jiwa. Ayat yang ke-14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika engkau meninggikan aku, maka aku sendiri yang menarik jiwa-jiwa datang kepada kamu. Apa yang kita tinggikan di tempat ini? Jabatan kita? Diaken kita? Apa? Uang saudara? Alkitab berkata ketika cuma 1 pribadi kita tinggikan dalam gereja. Perhatikan ibu bapak saudara. Dia yang akan menarik jiwa-jiwa itu datang. Amin. Alkitab berkata kita semua yang terlibat dalam pelayanan ini hanyalah doulos. Doulos, tahu doulos? Yang kalau saudara mau masuk ke tempat ini, di bawahnya itu ada semacam sebuah kain. Supaya kemudian tidak kotor gereja ini. Saudara datang ke kain itu, lalu kemudian saudara gosok-gosok begini. Supaya kemudian sepatu saudara bisa bersih. Kita ini hanya doulos. Keset kaki. Amin. Jangan saudara melihat saya pakai jas dan pakai dasi.
dan gantengnya sama seperti Pak Frido. Jangan. Kita semua ini hanyalah doulos. Karena itu yang perlu kita tinggikan dari tempat ini hanyalah Kristus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Alkitab berkata bukan hanya terjadi multiplikasi, tapi gereja berdampak keluar. Wow, luar biasa gak ini? Kalau saudara mau generasi kita, rockman, perempuan wanita kita akan terlibat dan sama-sama kita beribadah. Saudara, kita berkata, kita hanya menyanjung saja Yesus. Tinggikan dia di tempat ini. Amin. Tidak usah tinggikan siapapun nih Bapak Saudara. Kita hanyalah media, alat yang dipakai Tuhan Saudara. Karena itu kita perlu meremukkan hati kita ketika kita datang dalam ibadah. Amin. Supaya kita bisa dapat hanya melihat Yesus itu, Roh Kudus itu. Saudara, mau gak saudara mengalami disembuhkan hari ini? Mau gak saudara mengalami pemulihan hari ini? Biarkan hati saudara diremukkan hari ini. Supaya hanya ada otoritas Tuhan di tempat ini. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Sungguh-sungguh. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari angkat kedua tanganmu. Worthy, sanjung dia, sanjung dia. Domba Allah yang dikorbankan bagi kita. Haleluya. Angkat hatimu sembah dia. Sembah dia saudara, sembah dia. Angkat suara hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Dengan sungguh-sungguh. Jesus, Son of God. Sembah dia. Angkat suara hatimu kepada Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru baginya. Oh, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Kau
Dengar dia sedang berbicara dalam hatimu. Dengar dia sedang berbicara dalam hatimu. Roh Kudus itu lembut. Dia pribadi yang hidup. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Roh Kudus bekerja. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kekuranganmu. Jesus. Hari ini dia beri engkau kekuatan. Turun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya roh Allah itu ada dalam diri kami. Menguatkan kami, menghibur kami. Menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami berdoa biar Roh Kudus yang ada dalam hidup kami terus yang akan memberikan kami semangat untuk melayani-Mu. Memberikan kami semangat dalam bekerja. Dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam studi kami. Terima kasih Bapa. Biar firman ini tertanam dalam roh kami yang paling dalam. Kami pulang, kami mengalami kemenangan. Sebab roh-Mu bekerja atas hidup kami. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. 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 Amin, 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 amin. Silakan duduk di bawah. Kita akan memasukin perjamuan kudus. Saya persilakan para pelayan Tuhan untuk bisa maju ke depan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Untuk menerima perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan kuduskan dan sucikan Tuhan roti dan anggur. Mungkin anggur dan roti ini Tuhan kelihatan seperti biasa Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan, Engkau urapi Tuhan roti dan anggur ini Tuhan, sehingga ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan pada saat kami makan dan minum, ada perubahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Boleh dibagikan roti dan anggurnya. Terlalu mahal.
kehadiran-Mu mungkin bisa bangkit berdiri. Pada saat sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Mari kita angkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita Mari kita angkat anggul melebihi kepala kita. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang dilimpahkan bagi kamu. Bukankah cawan persekutuan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita berterima kasih. Mari kita sembah pada Tuhan, karena telah begitu baik pada kami semua. Mari kita berterima kasih. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Haleluya. Kami menyembah-Mu atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau yang hadir di tempat ini, sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima dan memakan roti dan minum anggur ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan lemah. Pada saat kami pulang kami dikuatkan Tuhan. Dan kami mungkin di antara kami ada hati yang terluka, hati yang tergores, ataupun ada keiri hatian pada kami Tuhan. Biarlah kami dipulihkan Tuhan.
Dan kami ada yang sakit, Ya Tuhan. Engkau yang sudah sembuhkan ya Tuhan. Dalam Kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam roti dan anggur yang kami makan dan minum ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih. atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Biarlah Engkau yang mengubah kehidupan kami Tuhan. Ya Yesus. Mungkin kami sudah benar di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami akan menjadi lebih benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk Pak Luki yang sudah menyampaikan firman. Kita semua diberkati, pasti ada pelajaran yang berharga dari apa yang dia sampaikan. Dan juga terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu. Kalau ada yang baru, mungkin boleh bangkit berdiri. Enggak ada ya, jemaat yang setia. Saatnya kita akan menabur bagi pujian Tuhan. Hari ini ada dua, satu untuk persembahan umum, yang kedua untuk diakonia. Dan biarlah setiap persembahan ini kita pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau. Bahkan kami boleh mendengarkan sebagian pada firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Dan puji syukur kami juga boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami tahu Engkau yang melayakan kami Tuhan. Bukan karena kuat hebatnya kami, tetapi Engkau yang telah mengasihi kami Tuhan. Dan siang hari ini kami juga bersuka cita kalau kami masih diberi kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya apa yang sudah Tuhan berkati di sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah kami mau memberikannya dengan penuh sukacita, dan biarlah melalui persembahan ini dapat melebarkan kerajaan-Mu Tuhan, dan persembahan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, berjumpa lagi di Rock News. Dan berikut kegiatan gereja kita untuk minggu ini. Doa fajar dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi melalui Zoom. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi sekretariat gereja atau mengklik link yang dibagikan di grup WhatsApp masing-masing. Untuk bertumbuh bersama di dalam iman, gereja kita mengadakan Rockman untuk kaum pria dan MWM untuk kaum wanita yang akan diadakan secara bersama-sama pada minggu ketiga hari Selasa setiap bulannya. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi sekretariat gereja atau koordinator yang ada. Komsel dilakukan setiap hari Rabu di wilayah masing-masing. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi sekretariat gereja atau koordinator komsel di wilayah masing-masing. Shalom Rock Generation, apa kabar?
sebuah lembaga penelitian bernama Barna Research Group yang berada di Amerika dan bekerja sama dengan beberapa lembaga survei di Indonesia, itu pernah melakukan sebuah survei yang sangat menarik kepada kurang lebih 1.000 anak-anak muda di sekitar usia 13-17 tahun di tahun 2021. Nah, mereka menemukan beberapa hal yang sangat penting dalam penelitian mereka, menyangkut paut dengan hal-hal yang paling substansial dalam kekristenan. Penelitian mereka yang pertama, itu mereka mencoba menanyakan tentang pemahaman daripada anak-anak muda kita mengenai siapakah Yesus Kristus bagi mereka. Nah, yang menarik dari penelitian ini didapati ada kurang lebih 34% meyakini bahwa Yesus itu ternyata hanyalah seorang nabi dari Allah. Sementara ada kurang lebih 83% tidak pernah mengidentifikasi bahwa mereka adalah orang Kristen dan kemudian mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah mereka bertanya bahwa apa komitmen kalian sebagai seorang anak muda Kristen terhadap Tuhan Yesus, atau dengan bahasa sederhana, apakah kalian benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, yang menarik ternyata dalam penelitian mereka menemukan hanya kurang lebih 33% saja bahwa ada di antara mereka yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian ada pertanyaan yang ketiga yang menarik buat saya. Di sana dikatakan bahwa apakah kemudian kamu memiliki komitmen untuk belajar tentang Yesus, karena Yesus itu sebetulnya sangat penting dalam kehidupan kamu sebagai orang Kristen, sebagai anak muda Kristen. Nah, ternyata yang menarik adalah hanya 20% saja yang istilahnya mau termotivasi untuk melakukan pembelajaran atau mau belajar tentang Tuhan Yesus. Dan ada pertanyaan lagi yang sangat relevan, yaitu tentang Alkitab. Apa pemahaman anak-anak muda tentang Alkitab bagi mereka sebagai orang yang percaya, bagi mereka sebagai orang Kristen? Ternyata didapati bahwa ada beberapa di antara mereka menggunakan Alkitab itu melalui internet, itu kurang lebih 51%. Dan hanya 49% yang ternyata menggunakan Alkitab dan kemudian membaca Alkitab itu dalam bentuk cetakan. Nah, lalu kemudian apakah Alkitab firman Tuhan itu adalah diilhami dan tanpa salah? Ternyata ada kurang lebih 16% yang tidak mengakui bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Lalu apakah mereka dengan memiliki komitmen untuk membaca dan merenungkan firman Allah? Ternyata didapati bahwa ada 34% anak-anak muda kita di Indonesia yang tidak memiliki komitmen untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Generasi rock yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat ini sebetulnya pesannya sangat sederhana. Di akhir zaman akan terjadi pemulihan yang begitu luar biasa dalam sebuah komunitas paling terkecil di dalam dunia ini, yaitu keluarga. Alkitab berkata hati bapa akan berbalik kepada anak dan anak akan berbalik kepada bapa. Saudara, dua hal ini merupakan sangat penting bagi kita untuk mendorong anak-anak muda kita untuk tertanam dalam kekristenan mereka, untuk tertanam dalam firman Allah. Karena itu, ibu bapak saudara, saya menganjurkan kepada kita semua sebagai orang tua untuk mendorong anak-anak muda kita untuk mau belajar, untuk mau tertanam dalam kekristenan mereka, di dalam ibadah, di dalam pemahaman Alkitab. Karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk menuai anak-anak muda di gereja ini dan untuk melakukan sebuah pergerakan yang lebih besar di gereja ini dalam penjangkauan anak muda kita. Karena itu mari kita dukung anak-anak muda kita untuk mulai melakukan ibadah dan pemahaman firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Tuhan memberkati. Hai anak muda, bagi kamu yang merasa muda, tanggal 1 Juli bulan depan nanti, Rock Generation akan segera dimulai. Jangan sampai lewatkan ya. Yuk, ajak teman-teman kita buat terobosan anak muda untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Menara doa dilakukan setiap hari Sabtu jam 11 siang di Rock Central Sukajadi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau mendoakan kota bangsa di mana kita tinggal, mari jangan lewatkan doa ini. Pada tanggal 6 Agustus akan diadakan baptisan kudus.
Bagi peserta yang mau dibaptis, wajib mengikuti 4 kali pertemuan kelas pengajaran selama bulan Juni 2023. Selesai ibadah raya minggu pertama di GBI Rock Central Sukajadi. Untuk info atau pendaftaran bisa menghubungi sekretariat gereja. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Apa dampak daripada mujizat? Saya ingatkan kembali Yohanes 2:11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama, bukan terakhir ya. Dari tanda-tandanya Simeon mujizat, dan ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya pada yang pertama. Kemuliaan Tuhan nyata dan membuat orang percaya. Di sini baru murid-murid. Dan kita melihat kehidupan daripada Paulus dan Silas. Ketika mereka sampai di kota Filipi, maka di situ ada seorang pengusaha wanita. Dia punya butik yang menjual jubah ataupun kain berwarna ungu yang dipakai oleh high class ataupun high society. Dan apa tanda orang diurapi Roh Kudus? Lydia tuh jadi berani menerima mereka di rumahnya. Lalu kemudian akibat daripada mujizat, salah satu mujizat adalah pengusiran roh jahat. Dan kota itu dikuasai oleh sekelompok orang yang memperkerjakan seorang gadis yang dikuasai dengan spirit of Python, ya. Spirit of Python itu artinya, saudaraku, dia sebagai oracle ataupun medium. Dan dia mengikuti Paulus sambil berseru-seru, orang ini menunjukkan kepadamu jalan keselamatan. Hati-hati, iblis itu ingin menyesuaikan ataupun mengasosiasikan dirinya dengan kita. Tak tahan Paulus, ditangking, dan apa yang terjadi? Dampaknya masuk penjara, saudara. Bukan cuma masuk penjara, digebukin dan kemudian kakinya dipasung di tempat paling dalam. Tetapi ini tanda orang yang penuh Roh Kudus. Yang keluar bukan keluhan, yang keluar puji-pujian. Di tengah malam ketika mereka muji pasti dengan suara keras. Rupanya malaikat ikut nyanyi, saudaraku. Semua pintu-pintu terbuka, borgol-borgol, dan juga pasungan terlepas. Dan saat itu sipir penjara mau menggorok lehernya sendiri. Kata Rasul Paulus, tenang, tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Coba bayangkan, kalau penjara di Cipinang misalnya ya, mendadak semuanya terbuka. Wah, itu bisa kacau balau. Tetapi kalau Roh Kudus hadir, apa yang terjadi? Ada damai sejahtera yang sangat luar biasa. Tapi inilah tujuannya. Tujuannya apalah, saudaraku? Sipir penjara itu yang pasti sangat kejam, ya, pasti juga merangkap Aljugojo. Dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Tapi ini salah satu kunci bagaimana kita itu disertai mujizat. Paulus dan Silas tidak mengaku bahwa mereka warga negara Romawi, tapi mereka menampilkan diri sebagai warga negara kerajaan sorga. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, apa malu mengaku dia di depan Bapa dan para malaikat kudus, dan juga di depan masyarakat. Pastikan saudara selalu memuliakan Tuhan. Baru selesai itu dia beritahu, kami ini warga negara Rom.
Dan kamu memukuli kita, mereka ketakutan luar biasa. Kemudian mereka dibebaskan begitu saja. Rupanya ketidakadilan itu berlangsung sampai sekarang. Tetapi jangan khawatir. Mujizat tujuannya apa? Membuat orang percaya. Engkau dan seisi rumahmu akan percaya pada Tuhan. Dimulai satu orang. Satu orang percaya. Istri saya dan saya adalah pertama dalam keluarga kita yang lahir kembali. Ada beberapa yang beragama Kristen lah ya. Tetapi yang lahir kembali baru kita berdua. Dan kedua keluarga besar kita sebagian besar bukan cuma percaya tapi melayani Tuhan. Biarlah terjadi pada saudara. Sebab mereka melihat apa? Mujizat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan mata mereka terbuka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang tidak percaya menjadi percaya. God bless you. Amin. Amin, amin. Semuanya diberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ingat ya, pelajaran hari ini luar biasa dahsyat. Terima kasih Pak Luki sudah membimbing, menuntun kita semuanya. Pastikan kita menjadi murid yang memuridkan. Jangan lupa colek kiri kanan lagi sebelum kita pulang. Selasa depan ada Rockman dan MWM. Bagi para bapak-bapak, laki-laki yang menuju menjadi bapak-bapak, ayo saya undang untuk ikut Rockman, ya. Dan ibu-ibu jangan mau ketinggalan, ajak seluruh ibu-ibunya. Kenapa? Kita bukan cuma orang percaya, kita adalah murid Kristus. Amin. Kalau murid berarti mau belajar, diajar dan dilatih dan terlatih dan melatih menjadikan murid-murid. Amin. Yuk angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar buat setiap kami. Kami mau terus belajar untuk menjadi murid-Mu ya Bapa. Dan jadikan setiap kami murid yang memuridkan. Biarlah satu murid di dalam keluarga, maka setiap keluarga menjadi murid Kristus yang memuridkan. Dan biarlah itu adalah saya pribadi. Lepas pribadi, kami percaya Tuhan. Kami siap dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap kami yang angkat tangan, tanda kami menyerahkan kehidupan kami Bapa. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, kasih Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menuntun, membimbing, memberikan damai sejahtera, sukacita, dan berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang memberikan kita kelimpahan kehidupan yang penuh berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.